Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, terkhusus kepada Bapak Ucuk selaku dari dosen metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Adi Maulana. Saat ini saya diberikan tugas untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang berjudul untuk menganalisis paper penerapan metode teknologi informasi. Dalam konteks ini saya mempelajari dalam metode yang digunakan yaitu adalah metodologi artificial intelligence atau AI. Oke, untuk, judul paper yang akan saya jadikan kajian, yang telah saya jadikan kajian yaitu, efektivitas penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk paper ini ditulis oleh 2 orang, yaitu oleh Danan Alfimanto dan Iwan Mahendro. Untuk paper ini terbitan tahun 2023 atau lebih spesifiknya 2 Juni 2023. Kemudian diunggah oleh, lembaga jurnal, riset humaniora dan ilmu pendidikan dari Sinar Dunia. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Oke, jadi ini adalah tampilan dari, paper yang, telah saya pelajari, yaitu efektivitas penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi AI ini, di dalam paper ini dijelaskan bahwa, eee, penggunaan AI ini sekiranya dapat lebih efektif jika digunakan sebagai bahan, pendukung dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, boleh langsung ke slide selanjutnya. Nah, oke, kita masuk kepada judul, pengantar, dan latar belakang. Jadi, judul paper dari efektivitas penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran bahasa Inggris, judul ini mencerminkan betapa pentingnya dalam mengadopsi teknologi terbarukan dan mutakhir seperti AI untuk meningkatkan kualitas dari, pembelajaran bahasa Inggris di, Indonesia ya, terutama pada era saat ini. Karena untuk di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi terutama dalam teknologi AI itu sangat pesat dalam bidang pendidikan serta menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga AI ini memiliki potensi yang, penting dan besar untuk merevolusi, metode pembelajaran yang awalnya tradisional atau konvensional menjadi, pembelajaran yang adaptif, personalisasi, serta menimbulkan respon yang secara real time. Oke, jadi untuk, pengantarnya adalah untuk mempelajari efektivitas AI, kemudian juga untuk menganalisis literatur yang ada dalam penggunaan AI berdasarkan data, kemudian juga, memberikan pemahaman tentang dampak AI pada saat ini. Jadi untuk secara garis besar, paper yang akan, menjelaskan seperti, itu. Kemudian lanjut kita ke latar belakang. Latar belakang dalam paper ini, yaitu pertama pentingnya mengadopsi teknologi yang terbaru yaitu AI untuk meningkatkan kualitas, pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua adalah penggunaan AI yang sebegitu potensinya untuk merevolusi metode pembelajaran tradisional, dengan menyediakan Eee, tools-tools yang sangat adaptif, personalisasi, dan juga bisa merespon mahasiswa secara real time. Dan yang ketiga yaitu, penelitian dalam paper ini didasarkan pada tantangan dalam pengajaran bahasa Inggris, seperti misalnya, kurangnya, keterlibatan atau partisipasi mahasiswa, kemudian juga perbedaan kemampuan antar Eee, pembelajar atau antar mahasiswa dari kapasitas, mahasiswa A dengan mahasiswa B, kemudian juga kebutuhan feedback yang, cepat dan respon time-nya itu, real time dari, mahasiswa saat mempelajari bahasa Inggris. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi langsung kita masuk ke soal nomor 2 yaitu permasalahan umum dan permasalahan khusus. Dalam permasalahan yang akan diangkat, itu terdiri dari 2 segmen ya, jadi ada umum dan khusus. Untuk segmen yang umum, di dalam bidang pendidikan, jadi terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris, sehingga, diharapkan dapat memenuhi standar internasional dan kebutuhan dari
pasar global maupun dari, bursa, kerja. Kemudian juga teknologi AI ini, muncul berada di sekitar kita sebagai solusi potensial untuk, menjadi solusi atas masalah-masalah yang telah dijabarkan sebelumnya dengan menawarkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih efektif dan efisien. Kemudian juga kita ada masalah, khususnya, yaitu spesifik pada konteks yaitu pembelajaran bahasa Inggris dan juga beberapa masalah yang dihadapi tadi ya, seperti kurangnya feedback yang cepat dan, real time dari siswa, kemudian juga kesulitan dalam, eee, personalisasi dari setiap materi dan setiap mahasiswanya karena mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang berbeda. Kemudian juga untuk menjaga, mahasiswa agar selalu, berpartisipatif atau aktif dalam belajar bahasa Inggris. Jadi dari paper ini mengkaji apakah dapat, eee, mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menggunakan AI dan memberikan solusi yang lebih adaptif dan responsif. Oke. Jadi itu ya untuk permasalahan umum dan permasalahan khusus. Oke, lanjut kepada yang ketiga, yaitu tujuan dan capaian. Jadi untuk tujuan, dengan adanya paper ini, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi dari, efektivitas penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada kasus ini, paper ini dilaksanakan di Unimar Amni. Jadi untuk tujuan, secara spesifiknya untuk mengukur peningkatan keterampilan, bahasa Inggris dari mahasiswa Unimar Amni, sebelum menggunakan AI dan setelah menggunakan AI, sebagai alat bantu pembelajaran, serta untuk mengidentifikasi juga kelebihan kekurangan dalam penggunaan AI dalam paper ini. Dan juga dari capaian. Jadi untuk capaian diharapkan adanya peningkatan yang secara signifikan dalam keterampilan, bahasa Inggris yang, sedang dipelajari oleh mahasiswa, baik dalam aspek mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Sehingga outcome-outcome lainnya termasuk peningkatan partisipasi aktif, mahasiswa, dalam proses belajar juga, peningkatan kepuasan, mahasiswa terhadap metodologi pembelajaran yang menggunakan AI, serta menjadikan wawasan baru juga kepada mahasiswa bagaimana AI dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 4, yaitu, state of the art atau landasan metode, terkait dalam penyelesaian masalah. Oke, jadi metode yang digunakan dalam paper ini yaitu AI Machine Learning yang menggunakan teknologi sebagai, berikut. Jadi ada 3 teknologi yang digunakan. Yang pertama adalah Natural Language Processing atau NLP, yang kedua adalah Automatic Speech Recognition atau ASR, dan yang ketiga adalah Adaptive Learning System atau ALS. Untuk yang pertama, NLP itu secara fungsinya adalah untuk menganalisis dan pemahaman teks. Jadi secara otomatis, sistem tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran serta juga memberikan respon yang cepat atas, data-data atau jawaban yang di-entry oleh mahasiswa. Dan yang kedua adalah automatic speech recognition, yaitu, berfungsinya itu untuk mengembangkan aplikasi yang diterapkan dalam teknologi AI, serta mengevaluasi dari kemampuan berbicara mahasiswa dan memberikan respon secara langsung. Misalnya dari, pronunciation, kemudian juga dari pelafalan. Nah itu ya, dinilai langsung oleh teknologi automatic speech recognition dalam AI ini. Oke, yang ketiga adalah Adaptive Learning System atau ALS. Jadi dengan ALS ini dapat memungkinkan aplikasi itu dapat menyesuaikan materi pembelajaran. Jadi berdasarkan kemajuan, peningkatan, atau kebutuhan mahasiswa. Misalnya mahasiswa kurangnya dalam apa, misalnya dalam berbicara atau dalam mendengar atau dalam membaca. Jadi memastikan bahwa setiap mahasiswa itu menerima instruksi yang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajarnya. Oke, lanjut kita ke, soal berikutnya, yaitu, keunggulan metode untuk
problem solving dari metodologi AI machine learning ini. Oke. Jadi, untuk keunggulan metode yang diusulkan dalam paper untuk problem solving ini adalah teknologi AI. Jadi, diharapkan adanya, eee, keunggulan-keunggulan yang signifikan, yaitu contohnya adalah penyesuaian yang pertama, penyesuaian kebutuhan pembelajaran. Jadi, teknologi AI ini dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan, kebutuhan dan kemampuan dari setiap individu, serta memberikan pengalaman belajar juga kepada mahasiswa agar lebih, partisipasi dengan aktif, gitu. Kemudian untuk yang kedua, keunggulannya adalah, mendapatkan respon balik secara real time. Nah, itu yang dibutuhkan, saat ini. Jadi AI dapat memberikan, respon time yang langsung ya, secara real time kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa pun juga dapat memperbaiki kesalahan dalam pembelajarannya pada saat itu juga atau detik itu juga. Dan yang ketiga adalah adaptivitas. Jadi, dari peningkatan motivasi belajar ini juga, mahasiswa dapat lebih adaptif lagi, dalam belajar bahasa Inggris karena metode ini lebih interaktif ya, dapat disebutnya tektokan dan juga lebih ya tadi ya, interaktif dan adaptif sehingga dapat, dibandingkan dengan metodologi tradisional atau konvensional yang selama ini dilakukan. Oke. Lanjut ke, keunggulan teknologi machine learning. Jadi untuk yang, tadi ya, NLP, ASR, dan, ALIs. Jadi untuk penyesuaian kebutuhan pembelajarannya itu, untuk NLP ini tadi ya, untuk menganalisis, teks sehingga dapat membantu memahami gaya belajar dari setiap, siswa. Juga mengetahui kekuatan dan kelemahan mahasiswa untuk penyesuaian materi yang, relevan gitu, yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah automatic speech recognition atau ASR. Jadi ASR ini, eee, dapat mengevaluasi kemampuan berbicara secara real time dari setiap mahasiswa serta memberikan, respon yang spesifik ya, yang sesuai untuk perbaikan pengucapan, pelafalan, dan intonasi suara. Kemudian yang ketiga adalah adaptive learning system atau ALS. Jadi ALS ini dapat sebagai, pemonitor atau memantau dari kemajuan progres mahasiswa dalam belajar, serta menyesuaikan dari tingkat kesulitan serta kecepatan pembelajaran. Oke, kemudian dari keunggulan teknologi machine learning, ya, yang pertama adalah efisiensi pembelajaran. Jadi dengan adanya otomatisasi, dari aplikasi yang menerapkan AI ini dapat menganalisis teks yang dapat membantu memahami gaya belajar atau kekuatan, kelemahan mahasiswa untuk menyelesaikan materi yang relevan. Kemudian juga, memberikan respon cepat, sehingga mahasiswa dapat berbicara secara real time kepada AI dan AI memberikan respon secara real time dan juga penyesuaian respon data. Nah, ini penting karena, dengan adanya ini mahasiswa dapat mengetahui track record-nya, kemajuan belajarnya, dan juga guru juga dapat memantau atau dosen, dapat memantau dari hasil belajarnya mahasiswa, gitu. Kemudian yang keunggulan teknologi machine learning ini, yang kedua adalah peningkatan motivasi belajar. Jadi dengan adanya AI ini diharapkan dapat dapat membentuk sebuah, ekosistem pembelajaran yang interaktif, ya, seperti misalnya ada penggunaan chatbot dan juga game yang berbasis ASR. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada kebutuhan individu. Jadi AI ini sama seperti yang tadi ya, penyesuaian respon data, jadi dapat menyesuaikan materi pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa. Karena banyak kasus di mana mahasiswa itu malu ketika misalnya mereka belajar atau mereka menjawab pertanyaan, lalu salah karena bahasa Inggrisnya mungkin kurang tepat atau belum terbiasa. Sehingga dengan adanya AI ini tidak ada istilah, malu atau, ya malu untuk mengungkapkan dirinya gitu bahwa, ya namanya juga belajar seperti itu.
Kemudian juga ada pembelajaran mandiri. Jadi setiap mahasiswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, dengan, waktu yang mereka punya sendiri gitu. Jadi mereka dapat menyesuaikan sendiri untuk pembelajarannya, serta dapat mengakses materinya kapan saja dan di mana saja. Lanjut kepada soal nomor 6, yaitu cara kerja metode. Jadi cara kerja metode AI ini, dalam paper ini menggunakan desainnya itu adalah, mixed methods. Jadi, sempat saya juga, bertanya kepada Bapak Ucok ya, terkait dari penggabungan, pendekatan kuantitatif dan kualitatif itu pada, sesi pertemuan, yang lalu. Kemudian juga saya temukan di paper ini ternyata diterapkan juga seperti itu. Jadi, dengan langkah-langkah pengujian, AI ini dalam paper ini yaitu sebagai berikut. Pertama adalah, desain penelitian. Jadi, dalam pendekatan kuantitatif itu melibatkan ada prates atau sebelum tesnya dan post tes atau pasca tesnya. Sehingga dapat mengukur dari kemampuan, berbahasa Inggris, dari partisipan ya, itu sebelum dan sesudahnya saat menggunakan teknologi AI. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan kualitatif. Jadi melibatkan dari setiap, eee, mahasiswa atau responden ya, untuk wawancara, diadakan wawancara dan kuesioner yang menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memahami, pengalaman dan sikap partisipan. Dan yang kedua yaitu sampel penelitian. Jadi untuk penelitian yang ada di paper ini, yaitu menggunakan 100 mahasiswa Unimar AMI sebagai partisipan penelitian. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data. Jadi, data kuantitatif itu dikumpulkan tadi ya melalui tes dan juga, ditujukan untuk mengukur keterampilan mendengarkan, berbicara, kemudian juga membaca dan menulis. Juga survei dilakukan untuk mengukur persepsi partisipan terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan juga untuk data-data kualitatif itu dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner dengan pertanyaan yang terbuka. Oke, lanjut ke cara kerja metode AI yang bagian 2. Yaitu yang terakhir adalah tadi yang keempat, analisis data. Jadi data kuantitatif dan kualitatif ini dianalisis menggunakan kalau kuantitatif menggunakan analisis statistik, kalau misalnya Mmm, kualitatif menggunakan analisis tematik. Jadi masing-masing itu punya, metode tersendiri untuk menentukan perbedaan, post-tes dan pasca-tes. Kemudian juga kalau kualitatif itu, menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi dari tema atau pola jawaban setiap partisipan. Apakah, berapa skor untuk mendengarkan, berapakah skor untuk membaca, atau berapakah skor untuk, membaca, terus juga kalau, sebentar ya, dan juga mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Oke. Oke, baik, kita masuk ke bagian algoritma. Jadi di sini terdapat, susunan algoritma. Ada 4 tahapan algoritma, yaitu entry data. Jadi pertama, mahasiswa itu meng-entry data dulu dari aplikasi pembelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi mengumpulkan datanya itu berdasarkan sebelum, belajar dengan AI. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan data. Jadi algoritma AI ini menggunakan tadi ya teknik dari NLP dan ASR ini untuk menganalisis kesalahan dan kemajuan dari mahasiswa. Dan mmm, ketika proses data sudah diolah oleh AI, dan yang ketiga adalah respon sistemnya. Jadi sistem yang ada dalam aplikasi itu memberikan, semacam Eee, saran perbaikan gitu atau langsung memberikan umpan balik kepada mahasiswanya itu berdasarkan analisis data. Jadi dengan respon real time ini membuat mahasiswa untuk segera memperbaiki kesalahan-kesalahan yang apabila terjadi dalam menjawab soal. Kemudian yang keempat adalah penyesuaian materi pembelajaran. Jadi dengan sistem AI ini dapat menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan, eee, pembelajaran setiap mahasiswa itu berdasarkan aktivitas dan kebutuhannya. Oke, jadi ini adalah ya cara kerja metode dari AI. Pertama itu entry data,
Yang kedua, proses dan analisis data menggunakan, AI, NLP, ASR, dan ALS. Yang ketiga adalah eee, diberikannya respon AI terhadap hasil analisis data. Kemudian yang keempat adalah penyesuaian materi pembelajaran. Jadi ini adalah algoritma, dari cara kerja paper ini. Nah, untuk flowchart-nya, yaitu ada 2 bagian, ada user, ada aplikasi yang AI-nya. Untuk bagian user dimulai dengan ini ya, terminator mulai, kemudian lanjut kepada proses user entry data pembelajaran. Nah, jadi ketika user sudah mengentri data pembelajaran, aplikasi menganalisis datanya, menggunakan proses AI tadi ya, mengeceknya dengan NLP, ASR, dan LLS. Kemudian dicek lagi apakah datanya sudah sesuai dengan analisis AI. Kalau misalnya seandainya belum, maka AI akan merespon dengan pesan kesalahan kepada user, serta memberikan perbaikan, saran-sarannya harus apa itu user untuk menjawabnya, gitu. Kemudian user baru entry lagi dengan jawaban yang kedua atau hasil dari perbaikan AI tersebut. Kemudian lanjut ke analisis data, apakah datanya sudah benar. Kalau sudah benar, maka AI akan merespon dengan pesan sukses, dalam penyesuaian materi-materi yang dikerjakan oleh, user. Dan yang terakhir selesai. Jadi prosesnya seperti itu ya untuk flowchart-nya. Oke, 7, yaitu hasil dan implementasi, metode dari AI. Jadi untuk hasilnya itu, ada data-data yang telah dikumpulkan dalam paper ini. Jadi disajikan dalam tampilan data table dan juga menunjukkan, adanya peningkatan yang signifikan dalam tabel tersebut dalam keterampilan bahasa Inggris. Setelah partisipan menggunakan, teknologi AI sebagai pembelajaran. Jadi berikut adalah, data hasilnya. Jadi untuk nilai keterampilan ya, di bagian keterampilan itu ada mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Jadi di sini pada pretest itu, ya di sini, di kolom ini itu adalah sebelum menggunakan AI. Jadi skornya itu 60, 50, 70, 65. Sedangkan pada saat post test, itu meningkatnya, terlihat yang, apa ya, lumayan bergeser gitu, lumayan signifikan. Dari 60 ke 75, kemudian 50 ke 65, 15 poin ya. Kemudian 70 ke 84, berarti 14 poin. 65 ke 75, 10 poin. Jadi peningkatannya itu adalah 25%, 30%, 20%, dan 15%. Itu hasil kuantitatifnya. Kalau ini hasil kualitatifnya. Dari hasil wawancara dan kuesioner itu menunjukkan bahwa, partisipan merasa lebih termotivasi dan percaya diri dalam, penggunaan belajar bahasa Inggris itu dengan menggunakan AI, machine learning. Kemudian juga dari partisipan itu melaporkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan komunikasinya dalam belajar, dan berbicara dengan bahasa Inggris. Kemudian juga pada tabel tersebut ya, yang tadi tabel yang ini itu juga terdapat perubahan rata-rata nilai sehingga menunjukkan data kuantitatif itu ada peningkatan dari post test, dari, eee, pre-test dan post test-nya. Kemudian dari, grafik juga tidak disediakan dalam paper ini karena datanya itu berbentuknya angka, gitu. Kemudian juga, dari tabel yang tadi, tabel yang data, sebentar, data perubahan rata-rata nilai ini, itu sudah mencerminkan dari peningkatan signifikan dalam keterampilan bahasa Inggris partisipan. Oke, lanjut ke bagian hasil analisa data sebagai indikator keberhasilan. Jadi, dalam hasil indikator ini, eee, ini ya datanya itu ada keterampilan mendengarkan, ya, atau listening. Yang sebelumnya 60, kemudian rata-rata skornya 75, untuk setelah ditesnya peningkatannya itu 25%, ya. Kemudian speaking 50 ke 65, membaca 70 ke 84, writing 65 ke 75. Ya, dari sini indikator keberhasilannya itu adalah, eee, nilainya itu, apa ya, tidak lebih besar dari 0,05 gitu.
ya, dari uji TPT-nya. Kemudian dari hasil analisa data sebagai indikator keberhasilan kedua, yaitu peningkatan keterampilan bahasa, ya. Jadi dari paper ini mengukur melalui perbedaan antara pretest dan posttest, ya, dari mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Kemudian juga hasil statistik yang tadi, yang barusan, yang ini, ya, menunjukkan hasil uji T atau uji data itu dengan peningkatan signifikan pada semua keterampilan bahasa Inggris. Karena P itu lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa penggunaan AI memiliki dampak positif terhadap kemampuan bahasa peserta. Dan yang terakhir adalah feedback kualitatif. Jadi peserta juga memberikan kuesioner atau respon dan melaporkan bahwa peningkatan motivasi, percaya diri, dan kemampuan komunikasi mereka itu benar terjadi setelah menggunakan AI sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi, kesimpulan dalam, hasil metode AI ini diterapkan dalam paper ini, ya, itu ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah penggunaan AI dalam penggunaan atau pembelajaran bahasa Inggris di Unimar Amni ini memberikan dampak yang sangat positif, yang sangat signifikan dalam meningkatkan keterampilan bahasa, partisipan. Karena dari tersebut tadi ya, perbedaan datanya antara pretest dan posttest itu terlihat sangat sensitif itu sangat jomplang gitu. Karena dengan AI saja sudah menambah sekitar 10 sampai 20 poin, seperti itu. Kemudian juga untuk poin kedua dari kesimpulan itu adalah, dari hasil penelitian paper ini, menunjukkan bahwa AI ini efektif dalam peningkatan keterampilan mendengarkan, membaca, berbicara, dan juga menulis yang dilakukan oleh partisipan. Dan yang ketiga adalah paper ini juga mendukung dalam efektivitas penggunaan AI dalam pembelajaran khususnya bahasa Inggris, serta memberikan bukti kepada kita semua bahwa AI dapat meningkatkan hasil pembelajaran yang sangat signifikan bedanya. Oke, dan yang ke-10 yaitu ide pengembangan metode terhadap paper dari saya pribadi, ya. Jadi terdapat ide-ide yang sekiranya saya, eee, mungkin dapat dikembangkan lebih lanjut gitu dalam paper ini. Yang pertama adalah integrasi AI yang lebih luas. Jadi kalau misalnya seandainya teknologi AI ini diterapkan dalam, tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi ada bahasa Indonesia atau, matematika atau juga IPA, IPS, nah itu mungkin akan lebih berdampak besar lagi dalam industri atau dalam, lingkungan pendidikan kita gitu. Kemudian juga dengan integrasi AI ini juga sekiranya dapat mengembangkan aplikasi yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitannya. Jadi berdasarkan kemajuan user. Jadi misalnya user ternyata dia kurangnya di sini, dia berarti harus banyak belajar yang di sininya gitu. Kalau misalnya lolos yang di satunya lagi, berarti sudah checklist, jadi hanya fokus kepada yang belum pahamnya, gitu. Jadi itu ya, untuk integrasi AI yang lebih luas. Yang kedua adalah pengembangan fitur interaktif. Jadi, misalnya ada pengembangan fitur-fitur, tadi ya, ada chatbot yang lebih interaktif, kemudian juga ada games, ada musik misalnya, atau ada yang lain-lain, itu juga dapat menjadi daya tarik kepada pembelajar atau kepada mahasiswa. Juga termasuk misalnya ada simulasi percakapan ya, conversation with English gitu, atau analisis data secara real time dari pengucapan dan tata bahasa. Misal kita ngomong gitu, ngomongnya misalnya, "I love you." Nah itu langsung kita ada pembenaran dari pronunciation dari situ, gitu. Kemudian juga kolaborasi, dengan teknologi lain. Nah, ini adalah ide pengembangan dari saya yang ketiga. Jadi, mengintegrasikan AI ini dengan fitur-fitur AI yang lain ya, seperti, virtual reality atau VR, kemudian juga dengan augmented reality atau AR. Jadi, untuk menciptakan lingkungan belajar itu dapat lebih menarik dan lebih mendalam, karena skopnya yang lebih luas.
dan juga diharapkannya dengan penelitian lanjutan itu dapat, mengukur efek jangka panjangnya ya dari penggunaan AI gitu dalam pembelajaran siswa. Karena sepertinya dalam, metode itu tidak selalu baik untuk diterapkan gitu untuk, setiap mahasiswa. Karena ada juga yang berstigma itu dengan menggunakan AI dapat membuat, dari setiap manusia ya atau mahasiswa jadi cenderung malas atau tidak berupaya untuk belajar mencari tahu gitu. Rasa keingintahuan itu jadi kurang karena semuanya, dirasa tergampangkan gitu, termudahkan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengeksplorasi bagaimana AI dapat digunakan untuk pembelajaran kolaboratif dan proyek berbasis kerja bersama tim. Karena yang diuji dalam paper ini adalah person to person. Jadi seandainya ada, eee, pengembangan AI yang membentuk teammates atau kolaborasi, sekelompok orang, itu akan jauh lebih menarik karena di situ terbentuknya sebuah kerjasama antar tim, gitu, ya. Oke, jadi untuk ide pengembangannya seperti itu. Barangkali seperti itu yang dapat saya presentasikan terkait dari analisis paper yang sudah, saya paparkan. Barangkali seandainya ada saran atau kritik atau tanggapan atau masukan dari rekan-rekan atau dari Bapak Ucup, mohon izin untuk dapat memberikannya kepada saya, baik itu dari di LMS, di Adlink, atau dari, kolom section comment section yang ada di YouTube. Itu barangkali dari Bapak dan rekan-rekan semuanya, dari saya Rizky undur pamit, izin undur pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.